Video ini menjelaskan tentang, pertama, bagaimana menginput data-data yang diperlukan ke dalam instrumen SSK, dan yang kedua, sheet apa saja yang perlu diisi dengan data. Materi ini merupakan rangkaian materi e-learning terkait instrumen SSK dan merupakan lanjutan dari gambaran umum instrumen SSK 2020. Ada 5 sheet atau lembar kerja yang harus diisi dengan data, di mana sheet tersebut ditandai dengan warna hijau. Ada I atau input target, I data umum, I infrastruktur ALD dan sampah, I keberfungsian infrastruktur, dan I area beresiko. Selain sheet yang disediakan untuk menginput data, ada juga sheet atau lembar kerja yang berisikan data-data dasar atau kriteria dalam melakukan analisis atau perhitungan. Sheet-sheet ini diberi warna tab ungu dan tidak ditampilkan atau disembunyikan. Sangat disarankan pada saat proses analisis, sheet-sheet ini ditampilkan untuk memudahkan proses analisis. Silahkan di-unhide sheet-sheet tersebut. Namun, hal yang harus diingat, pengguna instrumen tidak perlu mengisi data apapun atau melakukan perubahan data pada sheet-sheet yang berwarna ungu ini. Adapun cara untuk menampilkan sheet ini, maka langkah yang harus dilakukan, pertama letakkan kursor pada salah satu sheet dan klik kanan. Pilih menu unhide, lalu pilih semua sheet ini untuk di-unhide. Sheet-sheet yang berwarna ungu tersebut terdiri dari, pertama, sheet distribusi target provinsi, yang memuat target akses layak, termasuk akses aman, setiap provinsi baik untuk air limbah domestik maupun untuk sampah perkotaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah sheet database kabupaten kota, yang memuat informasi tentang rasio luas area terbangun terhadap total luas area untuk desa dan kelurahan yang ada di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Data rasio ini bersumber dari Java Spatial Model dan dapat digunakan sebagai alternatif data untuk menghitung luas area terbangun. Data ini nanti secara otomatis terupload pada lembar kerja atau sheet input bila dikehendaki oleh pengguna instrumen SSK. Selanjutnya adalah sheet database desa yang memuat kode BPS kelurahan atau desa, kode BPS kecamatan, dan kode BPS kabupaten kota untuk seluruh desa dan kelurahan yang ada di Indonesia, serta karakteristik urban, perkotaan, atau rural perdesaan pada seluruh desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sheet rekapitulasi akses yang memuat hasil perhitungan akses air limbah domestik dan sampah perkotaan di setiap kelurahan atau desa. Untuk mengisi data pada sheet input atau yang ditandai dengan tab yang berwarna hijau, lakukan pengisian mulai dari sheet yang berada paling kiri ke kanan secara berurutan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, klik kursor pada sheet e-target. Pada sheet ini terlebih dahulu isikan data umum pada sel yang berwarna biru, seperti kode BPS, kabupaten kota, jumlah kecamatan atau kelurahan atau desa, atau dengan cara memilih data pada drop-down menu seperti pada klasifikasi kapasitas fiskal. Pemilihan klasifikasi kapasitas fiskal mengikuti pada Peraturan Menteri Keuangan yang sedang berlaku. Kemudian isikan pula data OPD yang terlibat pada penentuan area berisiko. Terakhir, isikan juga target akses air limbah domestik dan sampah perkotaan yang ingin dicapai oleh kabupaten kota, masing-masing untuk jangka pendek dan untuk tahun 2024. Penentuan target kabupaten kota ini mengacu pada hasil distribusi akses dari masing-masing provinsi. Selanjutnya, klik kursor pada sheet e-data umum.
Pada sheet ini, pengguna akan mengisikan data detail perkelurahan atau desa pada sel yang berwarna biru, seperti kode BPS kabupaten kota dan nama kabupaten kota, kode BPS dan nama kecamatan, kode BPS dan nama kelurahan atau desa, serta luas wilayah administratif, luas area terbangun, jumlah penduduk, klasifikasi perkotaan atau perdesaan untuk 5 tahun ke depan, kawasan kumuh, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain data umum, data yang perlu diisi pada sel yang berwarna biru adalah data BABS di tempat terbuka, dan data area terpengaruh pasang surut dan luas genangan. Lakukan pengisian data, kode BPS, dan nama kelurahan desa terlebih dahulu, dengan cara mengekstrak data dari sheet database desa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pastikan sel D sampai I13 ke bawah bersih dari data. Kemudian pastikan pengguna telah mengisi data kode BPS kabupaten kota pada sel D5 pada sheet I target. Secara otomatis, sel D12 pada sheet I data umum akan mengisikan data yang sama. Letakkan kursor pada sel D13, kemudian klik menu data, kemudian pilih submenu filter dan advanced filter untuk memunculkan dialog box advanced filter. Pada pilihan action, klik copy to another location. Pada list range, blok C1 sampai dengan H83808 pada sheet database desa yang merupakan identitas dari seluruh kelurahan desa yang ada di Indonesia. Kemudian pada kriteria range, pilih D11 sampai dengan I12 yang berisikan kriteria data yang ingin dimunculkan. Kemudian pada copy to, klik D13 sebagai lokasi sel awal data akan dimunculkan. Unique records only dapat diabaikan, kemudian klik OK. Maka data seluruh kelurahan desa yang ada di kabupaten kota yang dimaksud terisikan secara otomatis. Kemudian, kita perlu delete row dari data-data yang tidak berisikan data. Lanjutkan dengan pengisian data luas area terbangun di kolom M, dengan cara memilih drop-down menu pada sel L9. Apabila kabupaten kota memilih ada, pada ketersediaan data area terbangun perkelurahan desa di kabupaten kota, maka kabupaten kota perlu mengisi secara manual luas area terbangun per kelurahan desa yang ada di kabupaten kota. Namun, apabila kabupaten kota tidak memiliki data luas area terbangun per kelurahan desa, maka dapat dipilih menu tidak ada pada drop-down pada sel L9. Dengan demikian, luas area terbangun per kelurahan desa yang ada di kabupaten kota tersebut dapat terhitung secara otomatis berdasarkan rasio luas area terbangun terhadap total luas wilayah administratif. Selanjutnya, isikan data lainnya pada sel yang berwarna biru sampai dengan kolom AF. Selanjutnya, kita beralih pada sheet I infrastruktur air limbah domestik dan sampah. Sheet ini disediakan untuk mendata ketersediaan infrastruktur IPALD, IPLT, dan infrastruktur pengolahan, pemrosesan akhir, dan pengurangan sampah yang ada di kabupaten kota. Terlebih dahulu, isikan data-data terkait IPALD dan IPLT sesuai dengan kolom-kolom informasi yang perlu diisi, yang sudah disediakan pada sheet instrumen SSK ini. Juga isikan data terkait sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik untuk penanganan seperti data TPST, pusat daur ulang, dan TPA, maupun sarana dan prasarana pengurangan sampah seperti bank sampah dan TPS 3R. Isikan data pada sel yang berwarna biru atau memilih data pada drop-down menu yang tersedia. Selanjutnya, klik kursor pada sheet I keberfungsian infrastruktur.
Sheet ini digunakan untuk merekam input detail sekaligus hasil perhitungan terkait keberfungsian infrastruktur SPALD setempat, keberfungsian infrastruktur SPALD terpusat, keberfungsian infrastruktur pengelolaan sampah, capaian akses air limbah domestik per kelurahan desa, dan capaian pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga per kelurahan desa. Langkah pertama adalah isikan data detail yang diminta pada tabel keberfungsian infrastruktur SPALDS pada masing-masing subsistem, yaitu subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan, serta isikan pula efluen yang terolah dengan baik pada infrastruktur SPALDS tersebut. Dengan demikian, secara otomatis instrumen akan menghitung keberfungsian dari unit-unit pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja, yang dapat kita lihat pada tabel yang diberi highlight berwarna kuning. Secara otomatis, instrumen akan menghitung keberfungsian dari IPAL skala perkotaan, IPAL skala permukiman, dan IPAL skala khusus yang dapat kita lihat pada tabel yang diberi highlight berwarna kuning. Langkah ketiga, isikan data-data terkait infrastruktur pengelolaan sampah, seperti data-data terkait karakteristik sampah, komposisi sampah, data-data terkait infrastruktur penanganan sampah, seperti data-data TPA, informasi tentang infrastruktur pengangkutan, pengumpulan, dan penampungan sementara, serta infrastruktur terkait pengurangan sampah, seperti informasi terkait TPST, informasi terkait TPS 3R, dan informasi terkait bank sampah. Isikan pula data detail terkait infrastruktur persampahan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir, dan infrastruktur 3R. Langkah keempat, isikan data-data akses air limbah domestik dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga untuk setiap kelurahan dan desa, mulai dari kolom G49 sampai AD49 ke bawah. Sumber data akses air limbah domestik mengacu pada monitoring STBM. Langkah selanjutnya, klik kursor pada sheet I area berisiko. Pertama-tama, isikan data besaran pembobotan untuk data sekunder dan indeks resiko sanitasi atau IRS yang bersumber dari studi EHRA terkini. Isikan data-data tersebut untuk sektor air limbah, sampah, dan drainase pada tabel exposure yang sudah disediakan. Kemudian lanjutkan pengisian besaran pembobotan untuk data jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka kemiskinan pada tabel impact yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya, hapuskan sel yang tidak berisi data nama dan kode kelurahan desa. Langkah selanjutnya, isikan IRS hasil studi EHRA terkini pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian pengisian data dilanjutkan pada hasil persepsi SKPD pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Khusus untuk sheet ini, output hasil perhitungan akan ditampilkan pada sheet ini juga, yang ditandai dengan kolom yang selnya diberi warna merah, kuning, hijau, atau biru. Setelah mempelajari cara mengisi sheet input, silahkan pelajari video tutorial mengenai penjelasan output instrumen SSK yang tersedia pada materi e-learning instrumen SSK.
Mari sama-sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan.